Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Tirsarura dengan NIM L0212210009. Pada video kali ini saya akan memaparkan penelitian saya, yaitu analisis potensi pemanfaatan mangrove jenis Rhizopora muncronata sebagai biofilter dalam pengendalian pencemaran perairan di Muara Sungai Talo, Kota Makassar. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu potensi pemanfaatan mangrove jenis Rhizopora muncronata sebagai biofilter dalam pengendalian pencemaran perairan di Muara Sungai Talo, Kota Makassar sangat relevan dalam konteks perlindungan lingkungan perairan yang semakin terancam akibat aktivitas manusia. Mangrove merupakan ekosistem hutan bakau yang memegang peranan penting sebagai penyaring alami dan stabilisator ekosistem pantai. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait pencemaran perairan di sekitar Muara Sungai Talo. Pencemaran ini dapat berasal dari berbagai jenis sumber seperti limbah domestik, industri, pertanian, dan aktivitas pesisir lainnya. Dampak negatifnya terhadap lingkungan perairan sangat beragam, mulai dari menurunnya kualitas air, penurunan produktivitas biota air, hingga berpotensi merusak ekosistem mangrove yang secara alami berperan sebagai barrier dan penyerap pencemar. Rhizopora muncronata dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki karakteristik fisik dan biokimia yang mampu menyaring dan mengurangi jumlah pencemar dalam air. Akar-akarnya yang kompleks mampu menahan partikel-partikel halus serta bahan organik yang terlarut dalam air. Sementara mikroorganisme yang hidup di sekitaran akar mangrove dapat memetabolisme senyawa-senyawa kimia tertentu yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi potensi pemanfaatan mangrove jenis Rhizopora muncronata sebagai biofilter dalam pengendalian pencemaran perairan di Muara Sungai Talo, Kota Makassar. Adapun kegunaannya yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas perairan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove sebagai habitat yang rentan dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Adapun tinjauan pustakanya yang pertama yaitu pencemaran di Muara Sungai Talo. Kota Makassar yang merupakan salah satu pusat padat penduduk di Sulawesi Selatan memiliki kegiatan industri yang beragam. Dari 15 kecamatan wilayahnya, 8 dilalui oleh Sungai Talo yang terletak di bagian utara kota dengan luas aliran mencapai 417 km. Sungai ini mengalami tingkat pencemaran yang bervariasi, dari ringan hingga berat karena aktivitas sekitar seperti limbah domestik, saluran pengolahan limbah dan limbah dari instalasi pengolahan air PT Kima yang mengalir ke Sungai Talo. Selain itu, industri ini dalam dan di luar kawasan kota juga turut membuang limbah cair ke Sungai Talo, termasuk industri galvanisi, kayu lapis, baja, serta PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya yaitu logam berat, timbel, Pb, dan kadmium atau Cd. Logam berat merupakan unsur kimia yang beracun dan berbahaya ketika melebihi ambang batasnya dalam tubuh. Bahaya logam berat disebabkan oleh proses bioakumulasi yang mengarah pada peningkatan konsentrasi zat tersebut dalam organisme. Sering dengan piramida makanan, logam berat dapat mengalami akumulasi melalui rantai makanan, di mana semakin tinggi posisi organisme dalam rantai makanan, semakin besar pula akumulasi logam berat pada tubuhnya. Oleh karena itu, manusia sebagai konsumen puncak juga mengalami peningkatan akumulasi logam berat dalam tubuh. Selanjutnya yaitu manfaat mangrove sebagai biofilter. Mangrove memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir dengan 3 fungsi utama yakni ekologis, fisik, dan ekonomis. Dalam upaya mengatasi pencemaran logam berat, mangrove merupakan fungsi fisiknya yang menjadikannya sebagai agen bioremediasi alami. Mangrove secara alami mampu menyerap berbagai logam berat seperti Fe, Mn, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Zn, dan Cd. Dalam proses tersebut disebut biosorpsi. Kemampuan ini juga dikenal sebagai biofilter, di mana mangrove mampu menyaring, mengikat, dan menangkap polusi seperti sedimen berlebih, sampah, dan limbah rumah tangga secara efektif meningkatkan kualitas air. Selanjutnya yaitu deskripsi Rhizopora muncronata. Rhizopora muncronata yang dikenal sebagai kayu bakau adalah tanaman yang tumbuh di lingkungan air payau atau perairan pantai dengan kandungan garam yang bervariasi dari rendah hingga tinggi.
Fungsi utama tanaman ini adalah untuk melindungi pantai dari erosi. Kayu tembaga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya cocok sebagai bahan baku untuk pembuatan karbon. Salah satunya adalah keberadaan komponen aktif seperti saponin, flavonoid, quinon, dan tanin. Adapun parameter yang digunakan yaitu fisika dan kimia. Parameter yang pertama yaitu parameter fisika, di mana yang digunakan yaitu suhu. Pengukuran suhu air penting karena dapat mempengaruhi aktivitas biologis mikroorganisme dan proses kimia di dalam air. Yang kedua yaitu salinitas, di mana kadar garam dalam air yang mempengaruhi ketersediaan nutrien dan efektivitas biologis di ekosistem mangrove. Yang ketiga yaitu oksigen terlarut atau DO, yang merupakan ketersediaan oksigen dalam air yang diperlukan untuk proses respirasi makhluk hidup dan untuk mendukung dekomposisi bahan organik. Dan yang terakhir yaitu kekeruhan. Tingkat kekeruhan air yang dapat mempengaruhi penetrasi cahaya dan proses fotosintesis di mangrove serta efisiensi penyaringan bahan padat oleh mangrove. Selanjutnya ada parameter kimia, yaitu yang pertama pH, yang merupakan tingkat keasaman atau kebasahan air yang dapat mempengaruhi ketersediaan nutrien dan toksisitas logam berat. Selanjutnya yaitu ada BOD dan COD, yang merupakan kandungan bahan organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme dalam air, menunjukkan tingkat pencemaran organik. Dan yang terakhir yaitu nutrien, yaitu konsentrasi nitrogen dan fosfor yang dapat berasal dari limbah domestik, pertanian, atau industri dan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Muara Sungai Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juni 2024. Adapun variabel parameter penelitian yang digunakan itu yang pertama parameter fisika kimia air, yang kedua kandungan nutrien, yang ketiga bioakumulasi, dan yang keempat konsentrasi logam berat. Selanjutnya itu metode sampling. Metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, yang merupakan metode dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila sampel yang diambil memiliki pertimbangan tertentu. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan yaitu alat grab sampler, core sampler, transect tape, sensor dan probe, sarung tangan, dan alat tulis. Bahan yaitu es, larutan sampel air sungai. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif menggunakan mean, median, dan deviasi standar untuk menggambarkan karakteristik sampel seperti konsentrasi logam berat, kandungan nutrien, dan parameter biokimia lainnya di sekitar mangrove. Baik, saya kira itu saja pemaparan dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.